Balik lagi di episode berikutnya bersama cerita owner. Apa Mbak tingkat kesulitannya menghadapi turbulensi bisnis? Jadi perjalanan yang gak mudah. Di samping gue hari ini sudah ada owner dari Alright, balik lagi di channel Jati Production Jakarta. Kita balik lagi di episode berikutnya bersama cerita owner. Di samping gue hari ini sudah ada owner dari Arka. Ya. Bojonegoro ya Mbak? Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, dengan Mbak siapa Pak? Perkenalkan diri. Nama aku Niken Savitri. Aku tinggal di Bojonegoro. Bojonegoro itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Pas perbatasan. Pas perbatasannya ya. Tapi masuk Jawa Timur. Dan tadi sebelum kita online nih, pas off air ngobrol, ternyata pernah sebelumnya di Gresik ya Mbak ya? Ya, sebelumnya sempat di sana. Ya, bikin IO di sana. Sempat di sana ya. Tapi gagal. Ini yang menarik nih, kita harus mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari cerita owner ini. Jadi awalnya gini Mbak, kenapa kok bisa tertarik terjun di industri kreatif khususnya event? Awalnya gara-gara aku penyiar radio. Oh, awalnya punya radio. Penyiar radio. Oh, penyiar radio. Penyiar radio dan di radio tempat aku kerja itu kan pasti ada off air-nya kan. Ada off air-nya, bikin event aktivasi awalnya. Terlibat di situ. Awalnya seperti itu. Kok seru? Terus akhirnya memanajemeni beberapa radio. 11 radio waktu itu. Di Jawa Timur? Di Surabaya. Di Surabaya. Dimintain tolong bosku. Gitu. Ya udah di off air-nya, bukan di on air-nya. Udah. Terus habis itu aku dapat scholarship, aku pergi keluar dulu. Oke. Terus aku balik lagi. Bikin IO di Gresik. Tapi nggak lama. Kenapa di Gresik? Karena di situ ada perusahaan asing yang memang aku lebih suka bekerja ikut perusahaan asing. Karena kulturnya aku suka. Karena culture-nya lebih senang dengan perusahaan swasta asing. Ya. Kebetulan ada di Gresik, akhirnya bikin base lah di Gresik. Waktu itu sudah langsung PT tuh? Enggak, aku mainnya CV karena aku memang mengincar yang di bawah 10 miliar supaya dapat kerjaan. Supaya dapat kerjaan, yang cepet-cepet aja ya. Ya, seperti itu. Akhirnya berapa lama tuh Mbak? Dari 2006 sampai 2009, habis itu aku dapat scholarship lagi, aku keluar lagi. Keluar lagi. Banyak banget dapat ilmu-ilmunya nih. Aku suka sekolah. Berapa kali? Itu sekolah apa Mbak? Jurnalis. Oke, terus tapi malah lebih senengnya passionnya akhirnya balik lagi event-event lagi ya? Iya, betul. Sebenarnya kuliah pertamaku tuh di akuntansi sih Mas, di Surabaya. Oh, malah beda banget. Jadi aku SD, SMP, SMA tuh di Bojonegoro. Kuliahku S1, S2 aku di Surabaya. Kuliah akuntansi. Habis itu sambil kerja di radio. Ya. Soalnya memang dari SMA aku memang pengen jadi penyiar radio. Kayaknya dunia broadcast menarik gitu ya. Seru ya? Seru. Karena gue juga basicnya broadcast kan. Kayaknya emang seru. Benefitsnya adalah sampai sekarang setiap kali dengar musik aku bisa nyanyiin. Iya, benar. Ngerti, oh ini tahun sekian karena pernah di radio yang khusus rock, radio yang khusus EDM, kayak gitu tuh seru, seneng. Dan akhirnya jadi kita kalau orang broadcast itu lebih supel sih. Gampang bergaulnya juga kan, karena kita tahu hal-hal yang orang kadang nggak tahu kayak tadi itu gitu kan. Karena sebenarnya aku pengen sekolah broadcast sama komunikasi tapi nggak diizinin sama mamaku. Mau jadi apa kamu? Iya, karena pada saat itu broadcast kan ya di awal 2000-an belum menjanjikan apa-apa. Terus akhirnya aku pilih ya udah aku turutin, aku sekolah akuntansi. Ya karena aku nggak suka akuntansi, aku menyelesaikan kuliahku itu dengan cepat, 3 tahun 8 bulan aku udah wisuda supaya nggak berhubungan dengan akuntansi lagi. Jadi justru kebalik ya, kalau orang nggak suka biasanya malas-malesan nggak kelar. Biar aku cepet kerja. Malah cepet diselesaiin ya. 3 tahun 8 bulan, alhamdulillah aku sudah wisuda S1 akuntansi itu. Tapi ternyata ketika jadi owner, untungnya kok aku pernah kuliah akuntansi ya gitu. Jadi tahu manajerialnya lebih. Bukan, dapet. Karena aku tahu bagaimana accountingnya. Untuk keperluan yang mungkin teman-teman IO lain kurang memahami. Contoh, tiap 2 tahun sekali aku mengadakan audit untuk perusahaanku sendiri dan aku bisa mengerjakan itu. Aku tinggal setor aja. Terus yang kedua aku paham tentang TKDN. Karena kalau kita ikut perusahaan luar kan pasti dimintain itu. Kalau mungkin teman-teman lain olahan apa sih? Tapi aku senang ngelakuin karena aku pernah ngerjakan itu.
Dan baru itu aku bilang, aduh untung ya pernah kuliah akuntansi. Iya, akhirnya jadi dapat ilmu yang bisa diterapin di Iya, dan ketika bikin budgeting juga lancar. Iya, karena udah tahu hitung-hitungan selisihnya, kan segala macam. Iya. Menarik gitu kan. Karena memang Pajak juga lancar. Pajak juga lancar karena kelemahannya kebanyakan owner event itu atau owner IO itu di situ malah, makanya sampai bayar konsultan pajak gitu kan, kayak kita pun JT Pro juga suka kayak gitu kan, bayar orang. Aku SPT tahunan Januari pertengahan udah selesai mas. Banget ya kan. Ya, gokil. awalnya nggak suka, tapi ketika berbisnis, wah untung aku pernah kuliah akuntansi. Iya, jadinya akhirnya ngerti knowledge-nya dan itu bisa teraplikasi. Iya, dan tidak ini jadi nggak apa ya istilah tergantung sama orang lain. Ya kan? Dan akhirnya aku punya pikiran yang kita nggak suka tetap aja disukain, jalanin karena suatu saat kita pasti akan butuh. Akan ngebutuhin. Itu tadi. Bener. Yang akhirnya diterapin. Banget kuliah akuntansi, ternyata manfaat di pajaknya, administrasinya, dan sekarang aku rasain ya, alhamdulillah. Insya Allah Arka untuk administrasi dan sebagainya seperti itu aman Pak. Aman ya gitu. Nah itu jadi kekuatannya Arka. Waktu di Gresik itu udah Arka Mbak? Belum. Waktu itu aku berpartner sama temenku, sama-sama anak radio, cuman dia radio di Gresik. Ya hanya beberapa tahun aja. Itu waktu itu berapa orang di kantor yang lama itu? Ya cuman 6 orangan. Cuma 6 orangan? Ya leadernya aku sama dia. Berdua, berarti dua owner. Ya. Tapi karena sibuk masing-masing, ya udah. Akhirnya beda visi mungkin ya, akhirnya bisa. Ya, bisa. Setelah itu langsung ke Bojonegoro atau? Enggak, aku dapat beasiswa dulu, jalan-jalan dulu. Keluar lagi. Ya, yang kedua kali itu. Balik ke Gresik lagi. Aku baru 3 minggu balik, tiba-tiba temanku yang dari Bojonegoro datang. Aku bikin TV lokal sama radio, kamu mau nggak mainan? Waktu itu aku masih belum ada angen-angen nih. Aku pengen apa ya? Waktu itu aku pengen jadi editor aja, karena aku suka baca, aku suka nulis. Ya kan? Terus habis itu aku pulang ke Bojonegoro, ada TV lokal, aku di situ jadi manajer operasionalnya karena aku memang aku suka. Setelah keluar itu nggak balik Gresik, tapi nggak, malah langsung ke Bojonegoro. Itu di situ sambil aku bolak-balik ke Gresik nih. Bojonegoro, Gresik terus sampai 2015. Karena masih ada si klien ini ya di Gresik itu ya. Betul. Itu terus tahun 2014 sih sebenarnya aku bikin IO lagi. Sama teman-temanku di Bojonegoro dan sudah mulai fokus ke CSR waktu itu, tapi masih bidding kecil-kecil. Tapi doesn't work karena nggak cocok juga. Terus ya udah deh, aku nggak perlu partner, aku sendiri aja. Single factor akhirnya. Itu tahun memutuskan? Tahun 2016, 2017 waktu itu 2016. Langsung bikin Arka itu dengan target memang long term kontrak dan mengerjakan CSR. Why CSR? Karena di situ aku bisa bernostalgia sama teman-temanku di media dulu. Iya. Karena pasti kan kita ngerjakan agency, tuh ya kan, kayak gitu ya. Dan menarikkan sebenarnya itu salah satu development departemen yang kadang IO tuh banyak nggak notice di situ, padahal celahnya justru kayak ini bisa panjang gitu kayak Arka kan gitu, setahun dapat proyeknya gitu kan. 5 tahun malah. Itu lebih ini lagi gitu karena banyak kan nyerangnya ke activation lah, ke corporate gitu. Pilihan sebenarnya awalnya berarti pilihannya kenapa lebih ke CSR karena bisa reunian, bisa awalnya reunian sama teman-teman di media karena pasti ada editorial segala macam, teman-teman NGO pasti karena aku dulunya pernah bekerja akhirnya bener dan mengerti bagaimana tata cara menghadapi pekerjaan yang seperti itu. Agak ribet mungkin bagi orang lain, ini pekerjaan yang tidak besar, tapi aku nggak cuma nyari duit di situ, tapi memang passionku di situ. Aku senang di situ ya. Berarti campaign juga ya? Iya kan campaign, berarti kan juga buatin juga ya kayak gitu. Iya, anak-anak grafis sih yang campaign di sosmed nantinya. Berkembang berarti dari 2016-2017 itu ya, si Arka ini berarti sekarang sudah 5 tahun lebih sih. Udah lebih ya. Tapi kalau di eventnya sendiri total udah berapa Mbak dari yang Gresik itu? 2006 berapa ya? 2006 sampai sekarang berapa tuh? 2006 berarti 4 tambah enggak dong. 2006. Ya, gue ngitungnya itu 2016. 2006 berarti 15. Iya, 15 tahunan. Bener. Butuh waktu banyak untuk Arka dapetin
bisa ada Arka butuh waktu banyak. Iya, melalui transformasi jatuh bangun, benar, bermetamorfosis brand ya gitu. Dan yang tadinya berpartner jadi akhirnya kayaknya lebih passion sendiri gitu kan, lebih dapat opportunity-nya juga lebih besar gitu kan, dan decision-nya ya sendirian akhirnya kan iya. gitu ya. Ya karena itu tadi aku seneng ngurusin orang. Ngurusin kayak program-program gitu ya. Mungkin kan partnerku lebih suka mikirin yang kayak event konser apa-apa, aku nggak begitu suka. Oke Mbak, jadi perjalanan Totally kan bersama dengan Arka dan brand yang sebelumnya 15 tahun nih udah berkecimpung di dunia event. Kira-kira selama 15 tahun itu apa Mbak tingkat kesulitannya menghadapi turbulensi bisnis? Boleh di-share? Ini membangun sumber daya manusia. Itu susah. Source-nya membangun terutama mentalnya itu susah sekali. Resepnya apa? Gimana cara untuk bisa ngebuat seperti yang kita mau gitu ya kasarnya? Untuk yang sekarang ini alhamdulillah sudah klik semua ya timku. Udah timku nggak besar, sedikit. Solid, gitu. Ya itu yang penting kan? solid. Nah, karena aku juga masih turun di lapangan, tetapi sudah tidak yang terlalu harus begini begitu karena sudah ada detailingnya sudah dihandle sama teman-teman. Karena aku menganggap mereka itu keluarga. Ternyata itu resepnya membangunnya family ya, family banget, terus membangun sense of belonging yang kuat sama mereka. Jadi aku apa aja Mbak aku nggak ada jarak sih sama timku. Aku nggak ada jarak, hampir nggak ada jarak, tetapi tetap respect each other. Iya, sama-sama respect itu sih yang kadang-kadang kita sebagai owner udah bersikap begini, tapi ternyata respon kan beda-beda ya setiap orang gitu. Itu yang kalau saya ngebahasainnya ke teman-teman tuh ya seleksi alam sih gitu. Ya akhirnya begitu. Seleksi alam sih gitu kan. Kita bisa ketemu dari sekian orang yang ada di tempat kita yang akhirnya nggak bisa satu visi gitu kan. Akhirnya harus bisa. Dari perjalanan 15 tahun itu Mbak, pernah nggak ngalamin pengkhianatan? Pernah. 2 kali. Gimana tuh? Ceritanya gimana? Kok bisa gitu? Yang namanya pengkhianatan itu juga pasti menyakitkan. Dulu timku tuh gede Mas, gede banget. Ketika awal-awal Arka tuh gede banget. Awal Arka berapa Mbak? 25 orang. 25 orang. Selama setahun tuh 25 orang. Ya, I don't know what happens the realnya sebenarnya. Tapi ya sudah seleksi alam itu. Ya. Sampai akhirnya Tersisa waktu itu tinggal aku sama Mas Jojon dan 1 admin. Tinggal 3 orang ya. Waktu itu gimana Mbak? Maksudnya ya gue tahu sih namanya orang dihianati udah pasti down, pasti akan kesel gitu. Pasti. Untuk bisa scale up lagi, untuk bisa naik lagi, rebound tuh gimana? Ya, aku sih cuma mikir gini. Aku pernah ada di puncak itu dan aku pasti bisa dapetin itu lagi. Ya karena tapi kan nggak mudah loh, bangun mindset itu nggak mudah loh. Aku waktu itu kemana-mana masih bawa laptop, semua tak kerjakan bareng, mulai dari penawaran sampai invoicing sampai di lapangan. Akhirnya balik lagi seperti itu, sambil jalan sambil nyari tim. Yes, itu gua alamin. Tapi aku nggak butuh waktu lama sih waktu itu ya, alhamdulillah 3 bulan aku dapet tim, biarpun ada cocok enggaknya, rebuild terus sampai kemudian fix seperti sekarang. Udah 4 tahun ini udah fix. Aku akhirnya ketemu resep gini, nggak usah terlalu banyak orang. Iya. Nanti freelance aja yang banyak. Gitu loh. Karena ada seperti itu. Ya memang bisnis sekarang nggak kayak dulu konvensional ya gitu. Kalau sekarang kan memang juga kebanyakan kita meeting virtual office gitu kan, ketemu di cafe kayak gitu kan. Jadi efektivitas dan efisiensi juga nggak worth it lah kalau kebanyakan karyawan. Sekarang Arka cuman punya berapa orang? Adminnya 3, admin pajak, admin penawaran, admin invoicing. 1 admin bank data. Terus abis itu tim di lapangan cuma 2 sama aku dan Mas Jojon, 8 orang. Freelancer kita banyak. Iya, sisanya kan di freelance ya. Tapi 8 aja udah lumayan lah. Udah lumayan. Okay, gitu. Nah, secara di perjalanan waktu sudah bisa menjawab tentang bagaimana merespon sebuah pengkhianatan. Kalau dicurangin, ya pernah itu. Pernah juga. Itu bentuknya kayak gimana? Ya nggak jauh-jauh dari duit ya. Dari duit ya, korupsi ya berarti ya.
Apa dibawa kabur uangnya? Enggak, kalau dibawa kabur enggak, korupsi enggak, cuman kayak gitu ya. Aku nggak bisa ngomong lebih jelas ya. Soalnya aku nggak pengen nginget-nginget sebenarnya. Ya udah, tapi artinya pernah aku kasih aja lah. Ya, artinya pernah mengalami hal-hal yang memang nggak mudah lah buat seorang owner gitu. Ya aku kasih aja, tapi habis itu alhamdulillah sama Gusti Allah dikasih lebih. Malah akhirnya kan berbalik. Tanggap sedekah. Iya, benar. Kadang-kadang. Dan aku nggak nyangka sekarang, kok aku punya ini, punya itu. Iya, proses dari apa yang dihadapi dari sekian tahun itu. Just let it flow. Ya. Let it flow. Dan banyak owner yang baru-baru down. Nggak usah down, percaya diri harusnya aja. Kan tetap confident kan gitu. Kita bikin perusahaan tuh pasti kita tahu kemampuan kita tahu target kita, ya udah itu dijalani. Itu yang harus dijalani, benar sepakat. Perjalanan waktu masuk di tahun 2020, tiba-tiba dunia event mendadak mati suri karena pandemi. Arka gimana? Alhamdulillah di tahun 2020 Arka berada di 2 kontrak yang semuanya blanket, kontrak payung di perusahaan yang sama, dan alhamdulillah kita tetap utuh dan alhamdulillah aman. Resepnya gimana tuh? Karena long term kontrak itu yang memang sudah aku pikirkan dari tahun 2014. Berarti itu jadi salah satu knowledge juga nih buat teman-teman ya, kalau memang bisnis itu butuh strategi. Yang salah satu strateginya Arka adalah cari project yang bisa long term. Tapi aku tuh kayaknya juga gini Mas Jo, aku nggak pernah menyangka kalau Arka ini akan seperti ini. Soalnya waktu itu niatku cuman aku akan kerja sesuai passionku. Dan memang keinginanku yang seperti itu. Aku nggak pernah menyangka kalau pandemi itu akan muncul. Tapi segala macam. Ini nggak sih Mbak, lo bikin plan strategik nggak sih di perusahaan itu? Ya aku bikin. Ya itu tadi yang mungkin teman-teman lain nggak kepikiran. Itu sudah aku pikirkan. Dari tahun 2014. Kayaknya long term kontrak itu lebih enak. Karena waktu itu pikiranku gini aja. Kenapa waktu itu aku berpikir ngejar yang long term kontrak supaya aku tetap bisa ngajar dan tetap bisa sekolah. Aku senang sekolah Mas. Aku senang sekolah. Senang cari beasiswa. Iya bener. Karena suka sekolah, suka belajar kan, akhirnya waktu untuk bisnis juga jadi berkurang kan. Gitu ya Mbak ya? Ya enggak juga sih. Kenapa long term kontrak itu kan jadi aku tenang jadi ya, aku bisa melakukan. Nggak harus cari-cari klien gitu maksudnya. Betul, waktu itu pikiranku cuma itu aja. Itu aja. Soalnya waktu itu pikiranku bisa ditinggal lah akhirnya kan. Iya, bisa sambil jarak jauh gitu bisa. Waktu itu sih aku masih punya pikiran kayaknya nanti masa tuaku aku pengen balik jadi dosen. Mungkin waktu itu. Tapi sekarang udah berubah lagi. Sekarang maunya jadi? Aku pengen punya kantor akuntan publik. Oke. Amin. Kita doain ya guys ya, bareng-bareng kita doain. Pengen banget aku. Karena nggak banyak orang event yang mau jadi akuntan. Seru. Itu kan seru kan gitu. Oke Mbak, ini sebuah cerita yang inspiratif dan positif ya di tengah pandemi, tapi bisa survive, struggle karena punya strategi yang awalnya nggak kepikir ke situ, tapi akhirnya jadi alternatif yang malah menyelamatkan perusahaan gitu kan. Menyelamatkan sekali. Jadi settle gitu kan perusahaannya. Sampai hari ini karyawan berapa Mbak? Ya masih itu tadi, karyawanku turnovernya rendah sekali. Ada satu karyawanku itu 12 tahun ikut aku. Dari tahun 12 tahun ikut aku. Namanya Ferry. Menjaga loyalitas. Wah, itu aku itu punya gimana? Kayak saudara, kayak family. Tapi aku punya cerita sama timku yang satu ini. Ketika kita memulai long term kontrak itu yang pertama kali itu ya, yang udah kita cita-citakan bareng tuh. Di hari yang sama ketika aku tahu kemenangannya Arka, dia stroke Mas. Dia muntah stroke di pundaknya Mas Jojon dan dia harus cuti selama setahun dan kita pincang banget waktu itu. Karena dia yang memang lagi dia sama Mas Jojon waktu itu yang harusnya tiktokannya mereka berdua gitu kan. Itu sempat aku seperti itu. Setahun dia recovery. Solvingnya gimana pada saat ngalamin? Ya udah kita kerjakan karena itu bentuk tanggung jawab kita kan. Iya. Karena mendapatkan itu juga nggak mudah Mas Jo. Karena aku sama Mas Jojon juga pekerjaan ini passion juga, sebenarnya kita kerjakan with heart. Oh udah kita kerjakan terus. Kuncinya itu ya passion dengan hati ngerjain. Iya. Kemudian setahun kemudian dia sudah mulai pulih. Ya sekarang alhamdulillah dia sudah gabung lagi dari beberapa tahun lalu. Udah aman ya.
syukurlah itu ya. Iya. Bisa ngelewatin itu aku bener-bener stuck gitu. Bayangin dia tuh pernah, if aku masih belum punya apa-apa, dia tuh datengin event pakai motor segala macem, aku belum punya apa-apa waktu itu. Pernah sempat kayak gitu. Ya. Oke Mbak, jadi perjalanan yang nggak mudah, terus sampai bisa punya loyal tim yang ikut sampai dengan 12 tahun, itu gue dengernya merinding sih, karena kapan aku kenalin. Iya, karena aku aja gue yang 5 tahun aja bongkar pasang mulu gitu kan. Ini bisa, itu inspirasi banget lah untuk bisa ke depannya kita juga JT Pro jadi bisa punya orang-orang yang loyal seperti itu. Nah, kita masuk ke sesi terakhir nih Mbak. Pesan-pesan buat teman-teman calon-calon owner yang masih muda. Kan sekarang kan anak-anak muda ini banyak yang udah mau belajar bisnis ya gitu, dan udah banyak yang masuk ke dunia event juga. Tapi beberapa teman-teman kita pun yang di Jakarta banyak masih muda-muda tapi cuma jalan 3 tahun, jalan 4 tahun, bahkan ada yang cuma setahun bubar gitu kan. Nah, terus susah gitu untuk bangkit lagi. Boleh Mbak kasih pesan-pesan? Don't stop believing. Don't stop believing. Don't stop believing. Believing. Don't stop believing ya guys. Itu aku dapetin ketika masa-masa naik turun tuh gara-gara lagunya The Journey. Ketika vokalisnya sudah Arnel Pineda dari Filipina. Don't Stop Believing itu aku dengerin terus sampai kapan hari itu, sebulan yang lalu, ketika aku di perjalanan dan denger lagu itu aku nangis karena memang dari awal aku don't stop believing, tetap percaya itu aja sih. Percaya ke yang di atas atau ke diri sendiri? Percaya vertikal dan horizontal. Jadi percaya bahwa kamu punya potensi dan kemampuannya. Dan yang kedua percaya bahwa God hands itu ada. Yes. Benar. Don't stop believing, dengerin The Journey. Dengerin guys ya. Itu lagu inspirasi tuh gitu. Iya, itu lagu inspirasiku. Bener. Terus ini Mbak, terakhir. Banyak teman-teman yang juga bisnis ikut-ikutan. Jadi salah satu alasan kenapa kita bikin cerita owner ini karena banyak yang bisnis latah kalau bahasa kita ya. Jadi wah, karena ngelihat dunia kreatif pada saat sebelum pandemi nih kayaknya asik, booming gitu kan. Terus mungkin anak pejabat, mungkin apa, invest gitu kan. Tapi akhirnya jadi ngancurin pasar lah, dapurnya kita gitu, karena mereka banding-banding harga karena ya mereka punya capital yang kuat dan the power of people in-nya di dalam juga kuat ya kan. Karena mereka berjalan terus projectnya gitu. Melihat fenomena kayak gitu gimana Mbak? Kalau aku sih perbanyak jaringan, perkuat jaringan. Kalau kamu baik, orang juga bakal baik kok. Bakalan terus pakai jasanya kita udah itu aja. Aku sih beruntung ya grow up di saat belum ada sosmed. Jadi aku ini lebih suka berkomunikasi dan menjalin hubungan langsung orang ke orang. Aku nggak punya sosmed loh sampai sekarang, cuman person ya. Person to person. Iya, aku nggak punya sosmed kecuali IG, itu pun karena dipaksa timku untuk punya IG dan jarang aku rawat. Jadi semua network yang Arka punya itu ngebangunnya awalnya ada melalui person to person. Tapi akhirnya aku sekarang juga ngikutin zaman sih. Iya, benar, karena kan dan itu lebih kuat Mas. Lebih kuat. Gitu. Kita pun JT 70% 2021 dapat proyeknya dari DM Instagram. Nah, itu kan. Sekarang zaman sekarang. Iya, karena memang prinsipal juga kadang-kadang melihat dari sosmed gitu kan mereka yang membuat ya dapat project baru dan punya kenalan baru. Iya. Oke deh Mbak, ini sebenarnya banyak banget yang mau diobrolin guys, cuma karena waktu ini udah mau sahur ya kan. Waktu kita pendek, saya janji suatu hari main ke Bojonegoro. Ayo, ya. Aku suka makan, kita kuliner. Nah, kita kuliner, terus kita main ke kantornya, kita juga ngevlog ngomong lebih dalam. Aku nggak punya kantor, aku cuma punya base camp admin, gudang, beberapa rumah, udah. Boleh deh. Nanti karena kita family banget. Kenapa begitu? Adminku tuh bisa kerja sambil ngomong anak loh. Iya benar. Nah itu menarik gitu, yang nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi di situ kan gitu, buat teman-teman juga biar dapat inspirasinya, karena memang ngebangun sebuah usaha dengan konsep family itu kadang-kadang banyak yang cuma teori tapi susah diterapin gitu kan. Nah ini yang JT Pro sendiri lagi belajar untuk ke situ tuh, yang benar-benar
ngedengerin owner-owner cerita, senior-senior kakak-kakak kita di event nih bisa ngebangun itu tuh kayaknya seru gitu loh. Nah itu yang lagi pengen kita lakukan juga di JT. Mudah-mudahan kita punya kesempatan bisa main ke Bojonegoro yang lebih belajar lagi. Aduh, jangan belajar sama Arka, belajar sama yang lain aja. Kita makan-makan aja di Bojonegoro. Ya sambil makan, sambil banyak ngobrol lagi ya guys, gitu kan. Karena kita kuliner aja. Bakal banyak yang bisa dikolaborasiin sih ke depannya. Insya Allah. Ya. Oke, sehat-sehat selalu ya Mbak. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ke teman-teman ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman dan motivasi, sehingga kita bisa menciptakan owner-owner baru yang juga punya passion yang sama dan ngebenerin industri kita ke depan jauh lebih baik. Gitu. Konsep kita sebenarnya seperti itu gitu. Oke guys, terima kasih buat Mbak Niken waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Nanti kita akan nyambung lagi di cerita owner berikutnya dengan owner-owner dari dunia event, dunia kreatif Indonesia, dan akan sharing juga bagaimana ngebangun bisnisnya dari awal sampai dengan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan channel JT Production Jakarta. Gaskoy!